Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wa salawatullahi al-barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allah as'al an yarzuqana ikhlasan niyyati fil qawli wal amal. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din, Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Udzakirukum wa udzakiru nafsi bi ikhlasin niyyati lillahi ta'ala li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan lahu wa mabtughiya bihi wajhuh. Jadi sebelum kita memulai pengajian pada malam hari ini, saya mengajak semuanya untuk selalu mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan amal baik yang kita lakukan, karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang sekira maknanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal seseorang kecuali amal tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi di pertemuan terakhir kita telah membahas sebahagian daripada makna dua kalimat syahadat. Silakan dilihat kitabnya. Qala al-muallif rahimahullah wa'lam bistiqanin, dan ketahuilah dengan penuh keyakinan. Itu artinya wa'lam bistiqanin, dan ketahuilah dengan penuh keyakinan. Maksudnya apa? Tidak ada keraguan sedikit pun di hati kita tentang hal ini, tentang keyakinan ini. Tidak ada sedikit pun keraguan, tidak ada sedikit pun yang mengganjal di hati kita tentang keyakinan ini. Apa itu keyakinannya? Annahu la yasihul iman wal islam wa la tuqbalul a'malus salihatu. Bahwasanya tidak sah keimanan seseorang, bahwasanya tidak sah iman, wal Islam, dan tidak sah keislaman atau Islamnya tidak sah, wala tuqbalul a'malus salihatu, dan tidak akan diterima amal-amal solehnya. Jadi siapapun orangnya tidak akan sah imannya, tidak akan sah Islamnya, dan tidak akan diterima amal-amal solehnya bidunis syahadatain, tanpa mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi supaya Islamnya seseorang dianggap sah, supaya Islamnya seseorang dianggap sah, dan supaya amal-amal soleh yang dia terima, supaya amal-amal soleh yang dia lakukan diterima, maka semestinya diawali dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka kenapa? Karena dua kalimat syahadat adalah kuncinya. Syaratnya supaya dikatakan seseorang itu muslim ataupun mukmin. Oleh sebab itu Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya beliau mengatakan la tasihhul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah seseorang itu kecuali setelah dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dia ketika mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia mengucapkan dua kalimat syahadat, maka disitulah dikatakan amal ibadahnya yang baik, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga orang yang ingin masuk agama Islam. Begitu juga orang yang ingin masuk agama Islam. Ketika dia menginginkan masuk ke dalam agama Islam, maka syaratnya adalah dengan mengucapkan dua kalimat syahadat.
Tadi kan kita katakan tidak sah keislaman seseorang, tidak sah keimanan seseorang, dan tidak diterima amal ibadah seseorang kecuali dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Bidunis syahadatain. Maka dijelaskan apa itu dua kalimat syahadat. Bilabzi, dengan lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, atau wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Dua kalimat syahadat itu dengan contoh lafaznya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah au ma fi ma'nahuma, atau yang semakna dengan dua kalimat syahadat ini. Jadi walaupun tidak dengan kalimat yang ini, sah dua kalimat syahadatnya. Contohnya dia mengatakan apa? La rabba illallah Muhammadun nabiyullah. Dia mengatakan seperti itu. La rabba illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Muhammad adalah nabinya Allah, adalah utusannya Allah. Itu juga sudah dianggap dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi tidak mesti dengan lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dengan lafaz apapun selama memberikan makna yang sama dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu dianggap sah. Tapi lafaz yang paling afdal, lafaz yang paling baik adalah lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu yang paling baik. Walau bi ghairi lugatil arabiyyah, walaupun tidak dengan bahasa Arab. Walaupun tidak dengan bahasa Arab. Misalkan dia tidak mampu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dengan lafaz bahasa Arab, maka boleh dengan bahasa dia sendiri, akan tetapi memberikan makna yang sama dengan lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan dua kalimat syahadat ini harus diucapkan. Tidak cukup hanya dengan membenarkan saja tanpa mengucapkannya. Dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi dia membenarkan maknanya, maka keislamannya tidak dianggap sah dan keimanannya tidak dianggap sah. Al-Imam An-Nawawi telah menukil ijma' di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim. Apa kata beliau? Man saddaqa biqalbihi wa lam yantiq bilisanihi. Maka orang yang membenarkan dengan hatinya makna dua kalimat syahadat. Dia membenarkan bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu benar, memang maknanya seperti itu. Memang benar maknanya. Tapi dia tidak melafazkan kalimat tersebut. Walam yantiq bilisanihi. Dan dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat dengan lisannya. Apakah orang seperti ini dianggap orang muslim ataupun orang mukmin? Kata Imam An-Nawawi menukil ijma', man saddaqa biqalbihi walam yantiq bilisanihi fahuwa kafirun mukhalladun finnari bil ijma'. Maka orang yang hanya membenarkan saja dengan hatinya tanpa mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut, maka orang tersebut tetap dianggap adalah orang kafir dan dia kekal di dalam api neraka menurut ijma' ulama. Jadi disyaratkan itu harus mengucapkan, harus dengan mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut. Tidak bisa hanya dengan membenarkannya saja. Wa yakfi li sihhatil islami an-nutqu marratan fil umri. Dan cukup untuk dikatakan sahnya keislamannya, cukup untuk dikatakan sahnya keislamannya, an-nutqu bisyahad, an-nutqu marratan fil umri.
Jadi untuk dikatakan sah keislamannya, untuk dikatakan sah keislaman seseorang, cukup baginya mengucapkan 1 kali 2 kalimat syahadat sepanjang umurnya. Jadi kalau ada seseorang ingin dikatakan dia seorang muslim ataupun seorang mukmin, cukup baginya mengucapkan 2 kalimat syahadat 1 kali seumur hidupnya. Dia telah dikatakan seorang muslim ataupun seorang mukmin. Wa yabqa wujubuha fi kulli salatin li sihhati shalah. Akan tetapi mengucapkan 2 kalimat syahadat ini wajib di setiap salat. Kenapa? Karena mengucapkan 2 kalimat syahadat termasuk bahagian daripada tahiyat. Dan tahiyat itu, bacaan tahiyat itu adalah rukun daripada rukun-rukun salat di dalam mazhab Syafi'i. Jadi dibedakan. Supaya seseorang dikatakan Islam dan dikatakan iman, dikatakan mukmin dan muslim, cukup baginya mengucapkan 1 kali seumur hidupnya 2 kalimat syahadat. Cukup 1 kali. Ketika dia mengucapkan kalimat tersebut dan mengimani maknanya dengan benar, maka dia dikatakan muslim dan mukmin. Lalu permasalahan kedua, dia tetap wajib mengatakan 2 kalimat syahadat di setiap salatnya. Jadi ini tidak lagi berkaitan dengan keislaman ataupun keimanannya, tidak. Ini berkaitan dengan sahnya salatnya. Kenapa? Karena mengucapkan 2 kalimat syahadat di dalam salat itu termasuk daripada rukun-rukun salat. Di tahiyat terakhir kita wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena itu bagian daripada tahiyat, bagian daripada tahiyat. Itu di dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i mewajibkan membaca syahadat di tahiyat terakhir. Seperti itu juga dengan mazhab Hambali mewajibkan membaca tahiyat di dalam mazhab mereka. Hadza fi man kana ala ghairil Islam. Jadi mengucapkan 1 kali seumur hidup 2 kalimat syahadat itu menjadi suatu kewajiban. Itu hadza fi man kana ala ghairil Islam. Ini bagi orang yang awalnya dia tidak beragama Islam. Hadza ini fi man kana Hadza fi man kana ala ghairil Islam. Ini bagi orang yang sebelumnya tidak beragama Islam. Thumma arada ad-dukhula fil Islam. Kemudian dia ingin masuk ke dalam agama Islam, maka wajiblah baginya mengucapkan 1 kali saja seumur hidupnya supaya dia dikatakan seorang muslim dan mukmin. Thumma arada ad-dukhula fil Islam. Kemudian dia ingin masuk ke dalam agama Islam, maka wajiblah baginya mengucapkan 1 kali saja. Wa amma man nasha'a 'ala al-Islam. Adapun orang yang memang terlahir dalam keadaan Islam. Contohnya misalkan orang tuanya laki-laki dan perempuan itu Islam, maka dia lahir dari kedua orang tuanya ini dalam keadaan Islam juga. Lalu bagaimana hukumnya bagi orang yang seperti ini? Wa amma man nasha'a 'ala al-Islam. Adapun orang yang tumbuh dalam keadaan beragama Islam, ataupun adapun orang yang terlahir dalam keadaan agama Islam, wa kana ya'taqidu, dan dia meyakini dan dia mengiktikadkan asy-syahadatain, makna 2 kalimat syahadat. Mulai dari kecil dia telah diajarkan makna yang benar dari 2 kalimat syahadat. Apakah orang ini ketika balik wajib baginya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat? Maka fala yushtaratu fi haqqihi an nutqu bihima. Maka tidak menjadi syarat baginya, maka tidak wajib baginya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kenapa? Karena dia telah Islam mulai daripada lahirnya. Berbeda dengan orang yang awalnya non muslim,
lalu menginginkan masuk ke dalam agama Islam, maka di situ dia wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu bagaimana dengan orang yang dari lahirnya dia telah beragama Islam? Apakah wajib juga baginya mengucapkan 2 kalimat syahadat 1 kali seumur hidupnya? Tidak. Tidak wajib baginya mengucapkan 2 kalimat syahadat supaya dikatakan dia seorang muslim. Kenapa? Karena dia dari awalnya sudah muslim. Bal huwa muslimun. Akan tetapi dia adalah seorang muslim lau lam yantik, walaupun dia tidak mengucapkan sekalipun seumur hidupnya. Kenapa? Karena dia terlahir dari orang tua yang muslim. Kenapa? Karena lahirnya saja dari orang tua yang muslim itu sudah dihukumi bahwa dia adalah seorang muslim. Kecuali kalau seandainya misalkan dia lahir dari kedua orang tua yang muslim. Dia lahir dari kedua orang tua yang muslim. Tapi setelah berlalunya waktu, dia terjatuh kepada kekufuran. Maka di sini dia tidak lagi dikatakan seorang muslim. Wajib baginya ketika ingin masuk ke dalam agama Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, ini termasuk hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari sesuatu yang aku wajibkan kepadanya. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku, maksudnya memperbanyak ibadah ini ya. Bukan maksudnya mendekatkan diri berarti kita Tuhan itu seolah-olah berada di satu tempat lalu kita mendekatkan diri kepada tempat tersebut. Tidak. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku. Maksudnya kita memperbanyak ibadah dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari sesuatu yang aku wajibkan kepadanya. Maksudnya apa? Hal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Itu maksud daripada hadis ini. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Maksudnya apa? Hal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengerjakan yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah mengerjakan hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadisun qudsiyun rawahul Bukhari. Hadis ini adalah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi saya ulang kembali. Maksud mendekatkan diri di sini bukan maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di satu tempat lalu kita mendekatkan diri kita kepada tempat tersebut. Tidak. Tanazzahallahu an dzalik. Allah Maha Suci dari yang demikian. Maksud di sini taqarrub di sini bukan maknanya taqarrub secara jarak, mendekat secara jarak, enggak. Akan tetapi kita memperbanyak ibadah kita kepada Allah. Lalu ibadah apa yang paling dicintai oleh Allah? Lalu ibadah apa yang paling dicintai oleh Allah? Adalah ibadah yang difardukan, yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Makanya Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, beliau menukil perkataan para ulama. Apa kata beliau? Man syaghalahu al-fardu 'anil nafli fahuwa ma'dzurun wa man syaghalahu an-naflu 'anil fardi fahuwa makrur. Jadi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pensyarah daripada kitab Sahih Al-Bukhari yang beliau beri nama dengan Fathul Bari, beliau menukil perkataan para ulama-ulama besar.
Apa kata beliau? Orang yang sibuk mengerjakan yang fardu. Sibuk dia mengerjakan yang fardu. Semua yang Allah wajibkan kepadanya, sibuk dia mengerjakan itu. Sehingga tidak ada baginya waktu untuk mengerjakan yang sunat. Semua waktu yang dia pergunakan hanya untuk yang fardu saja. Baik itu mengqadha salat fardu yang telah dia tinggalkan di masa-masa yang lalu, atau mengqadha puasa yang telah dia tinggalkan, atau mengerjakan semua hal-hal yang diwajibkan oleh Allah, yang hukumnya wajib. Sehingga dia tidak ada waktu lagi untuk mengerjakan yang sunnah. Bagaimana status orang seperti ini? Apakah orang ini adalah orang yang merugi atau orang yang bagaimana? Dikatakan para ulama, man syaghalahu al-fardu 'anil nafli fahuwa ma'dzur. Maka orang yang sibuk mengerjakan yang fardu sehingga dia tidak punya waktu lagi untuk mengerjakan yang sunnah, maka dia adalah orang yang ma'dzur, orang yang dimaafkan. Kenapa? Karena dia mendahulukan hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan kita katakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Artinya apa? Amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah amal ibadah yang diwajibkan Allah kepada kita. Jadi dia sibuk mengerjakan hal-hal yang wajib yang diwajibkan oleh Allah kepadanya. Baik itu dengan mengqadha salatnya, mengqadha puasanya. Sibuk dia sehingga dia tidak punya waktu lagi mengerjakan yang sunnah-sunnah. Maka dia adalah orang yang dimaafkan. Kenapa? Karena dia mendahulukan yang penting, daripada yang lain. Dia mendahulukan yang lebih penting daripada yang penting-penting lainnya. Wa man syaghalahu an-naflu 'anil fardi fahuwa maghrur. Sedangkan orang yang sibuk mengerjakan yang sunnah, padahal qadwannya banyak, qadwan puasanya banyak, qadwan salatnya banyak. Baik yang salatnya dia sewaktu salat itu bercanda-canda sehingga salatnya tidak sah, atau yang dia tinggalkan secara sengaja, atau yang tidak sengaja dia tinggalkan. Dia tidak qadha, dia sibuk salat sunnah. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang tertipu. Kenapa? Karena dia mendahulukan hal daripada yang paling penting. Dia mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Tidak. Mestinya kita mendahulukan yang fardu, yang wajib daripada segala yang sunnah. Makanya makna daripada hadis ini, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Maksudnya adalah amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang difardukan oleh Allah kepada kita.